Ini lo mau makan? Mau makan? Apa? Mau makan? Udah mulai. Karena gini, nanti teman-teman mungkin di luar sana akan ketemu alat-alat lain dengan brand yang berbeda dan lain-lain. Paling nggak secara konsep teman-teman tahu. Oke. Belum lihat nanti. Parah. Di monitor ya tadi itu sekalian review sedikit. Oke, sini dia ada shutter, oke, aman ya. ISO aperture bukan, ISO. Kalau ini, apakah ini? Ini? Multimedia. Generasi juga. Boleh. Apakah ini? Ki apa Ki? Ini apa Ki? ini. Ban. Apa yang masih Mas? Tak. Enggak. Manual magnifier. Magnifier. Salah. Salah. Itu apa? Itu apa? Oh, ini apa, Bu? I don't know. Itu manual magnifier. Anjay. Salah. Kaleng. Oke. Metric mode. Gimana? Maksudnya apa? Metering mode di sini teman-teman ngaturnya ya. Oh, metering. Metering mode itu dia ada macam-macam. Ada yang multi, ada yang center di tengah, ada yang spot tertentu aja. Oke. Itu teman-teman. Ya. Ya. Terus entire screen, semua screennya ya. Terus sama ada highlight. Oke, bedanya ketara lah ya, multi gimana, center gimana, tapi poin utamanya nggak di situ teman-teman. Poin utamanya di sini nih ya. Ketika dia metering mode-nya pakai center, dia kan ngambil yang di tengah aja, fokusnya yang di tengah. Nah, metering mode ini dia ngasih tahu teman-teman exposure-nya udah bener atau belum, begitu. Guideline aja sih ya, tetap penentuan akhir itu ada di teman-teman ya. Jadi benda ini adalah kamera, di dalamnya ada metering mode. Gitu ya. Oke, metering mode, selain metering mode ada juga yang namanya zebra. Boleh sempat dijelasin pasti sama Mas Gustaf. Zebra. Bukan. Histogram, Iya. tahu lah ya. Posisinya kayak gini gimana? Ada yang under, ada yang over sedikit, yang tengah-tengah netral, balance. Ini over. Ya. Ini under. Ini under. Ya. Yang balance gimana? Yang balance histogramnya ada di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi ini apa? Metering mode. Di luar akan sangat berguna banget, terutama buat gua yang matanya bukan minus ya, screennya terlalu kecil buat gua. Tuh, kalau di luar biasanya gua butuh banget. Ini dia exposure-nya kurang nggak atau over nggak? Biasanya gua barengannya pakai ini. Iya. Biar pasti 0,0. Berarti kalau 0,3 itu nggak balance gitu loh. Nggak balance. Ya kurang exposure-nya kurang. Nih contohnya nih pakai f4.0. Ini balance nih. Ya, dinaikin aperture-nya. Angkanya yang dinaikin ya, bukan-bukannya ya. Oke, makin minus. Itu ya teman-teman ya. Tuh. Sebaliknya ya plus over. Ya kelihatan kan dia over exposure. Gitu ya teman-teman. Metering mode ya, ingat-ingat ya. Oke, selain itu ada fokus area. Udah? Belum. Fokus area. Belum. Oke, nggak masalah. Ini ada wide.
Fokus area wide itu hampir sama keseluruhan. Kalau zone itu ada zonanya aja di kotak ini, kotaknya bisa digeser-geser, ya. Kotaknya bisa digeser-geser, kotak ini ya. Ini zona. Kalau udah klik OK. Oke. Di metering mode-nya ingat-ingat metering mode. Oke, ada juga yang center, fokus areanya di tengah-tengah. Oke, ada juga flexible spot sama large, small, medium. Kurang baju. Oke. Ya. Oke. Invalid with the lens. If the lens has an AF MF switch, perform the operation from the lens. Apa itu artinya? Artinya fokus di lensanya masih manual. Iya aja lu. Benar. Kita coba ya. Bisa nggak? Kenapa? Tidak bisa di automatic AF. Apa tuh? Kemarin gue sempat jelasin ya. Fokus mode ada 5 kalau di kamera Sony. Kalau di kamera Sony ada 5, di kamera lain mungkin ada yang berbeda, Canon ada yang berbeda. Cuma kurang lebihnya AFS ini dia still gambarnya. Ini ketika untuk ngambil foto, terutama teman-teman ya, foto mungkin nggak diajarin di sini, tapi akan berguna buat teman-teman nantinya. AFS ini untuk ngambil gambar autofocus tapi yang sifatnya diam. Dia akan mengutamakan objek yang diam yang diambil gambarnya. Fokusnya akan di situ. Itu still gitu. Still, gue lupa apa bahasanya ya. C-nya itu continuous. S itu gue agak lupa, sorry. Kalau A itu automatic dia. Kalau AFA itu dia nentuin sendiri gambarnya mau kemana. Itu otomatisnya otomatis. Itu ya, autofokusnya otomatis, autonya auto gitulah. Oke. Kalau C itu dia yang akan memprioritaskan ketika jalan, misalkan ada yang jalan nih. Fokusnya akan ke yang jalan. Begitu. Ya, DMF ini dia manual tapi otomatis. Kopling tapi metik gitu. Itu gimana itu? Kita coba. Dia manual tapi otomatis. Fokus ringnya digerakin nggak bisa. F. Iya. Kejar setengah shutter. Itu ya teman-teman. Yang terakhir manual. Dia pencet setengah shutter nggak bisa. Tapi digerakin di sini. Itu betul. Anjay. Itu ya teman-teman, ada 5 itu ya. Oke, ingat-ingat ya, kalau di kamera-kamera lain pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Itu teman-teman. Tapi konsepnya kurang lebih sama. Oke. Kita balik lagi ke metering fokus area. Kalau fokus area itu nggak akan berpengaruh ketika dia di manual. Itu nggak akan berpengaruh. Ya, karena kita ngaturnya dari fokus ring. Oke, tracking udah bisa karena kita pakai yang continuous. Oke. Nah, kalau yang tracking ini misalkan ke mana Mas Syah bangun terus. Iya. Contohnya nih di lock ke Marsha. Gua geser kameranya tetap fokusnya ke Marsha karena udah di lock di Marsha. Itu tracking. Fiturnya di sini ada eye tracking di kamera ini. Di banyak kamera itu standarnya paling minim eye tracking. Ngelocknya itu ditekan setengah. Itu tadi nyarinya di mana Bang? Di FN? Di FN fokus area. Fokus area yang bagian Tracking expand flexible spot paling bawah. Itu syaratnya harus Autofokus. Kalau manual fokus dia nggak bisa. Kalau manual fokus kan kita ngatur dari ring fokus ya. Gitu. Dari ring fokusnya semua. Ya, teman-teman. Gitu ya. Oke, white balance aman. Oke, sejauh ini dari kamera ini yang teman-teman bingung, ada nggak ini steady shot atau nggak steady shot? Jelas lah ya. Kalau ngambil gambarnya agak shaking dikit pakai steady shot, dia lebih aman. Cuma rata-rata, ingat-ingat rata-rata ketika ngambil gambar 4K steady shot ini akan minim fungsinya.
kecuali kamera-kamera yang high end. Ya, inget-inget tuh. Kecuali kamera-kamera yang high end, kamera-kamera yang biasa, biasanya kalau punya fitur ini, stabilisasi ini, fitur stabilisasinya itu hanya berguna di Full HD ke bawah. Itu, ya. Oke, satu lagi di Sony itu keistimewaannya dia punya yang namanya software apa ya? Lupa gue, punya software stabilisasi Catalyst Browse. Software Catalyst Browse, Catalyst Catalyst Browse. Fungsinya dia untuk stabilisasi gambar. Dia 3 kali lebih canggih daripada web stabilizer-nya Premiere Pro. Kalau web stabilizer-nya Premiere Pro, teman-teman udah pernah nyoba? Ya. Ada yang belum pernah nyoba? Nanti kita praktekin. Dia kalau gambarnya terlalu shaking akan jelly. Betul, akan jelly. Kalau pakai Catalyst Browse nggak akan pernah jelly. Itu aplikasi, Bang. Aplikasi punyanya Sony. Tapi kameranya paling minim speknya 7C. Nah, 7C Jadi kita itu wajib bisa pakai Sony gitu ya? wajib Sony Oh. gitu. Karena dia pakai gyro, GYRO. Gyro. Oh, Ya. iya. Datanya gyro. Oke. Bang, mau nanya lagi dong, Bang. Itu bedanya yang autofocus continuous sama yang apa? Tracking expand itu apa bedanya? Kalau kan dia sama-sama ngikutin gitu kan. Kalau AFA kita beda lagi, ada 3 AFA, AFS, AFC. AFA itu untuk autofokusnya auto. Jadi sistem kamera dia yang nentuin mana gambar yang mau diambil. Itu kamera yang nentuin. Kalau AFS itu autofokusnya dia akan ngejar objek yang diam sebagai titik fokus utama. Kalau AFC itu dia akan ngejar gambar yang bergerak sebagai titik fokus utama. Tuh, ya. Bedanya kalau sama tracking tadi, kan pakainya kita di C juga nih, continuous. Kalau tracking kita udah nge-lock tuh di mana objek yang mau dibuat fokus. Itu. Tadi kita arahin ke Marsha. Bisa di tracking di lock gitu jadi maksudnya. Iya. Nah, kan dia muncul kotak ini nih. Iya. Kotaknya diarahin kemana? Kita. Oke. Kameranya movement. Kotak hijaunya masih di kita. Itu. Kita kan setengah gitu ya. Oh, yang IP-nya fokusnya ke sini. fokus utamanya di Dita. Gitu. Petrus. Ya. Iya, Bang. Itu ya. Siap. Nice. Oke, next ada yang namanya teman-teman ketika nanti advance. Ini dulu. Di kamera kamera kita full frame. Tahu kan ya kamera jenisnya ada berapa? Paling nggak teman-teman ada 2, tahu APS-C sama full frame. Itu sensor size-nya aja sih berapa mili. Ya, full frame itu dia sensornya lebih gede. Kalau sensornya lebih gede, lebih luas yang ditangkap lebih bagus, itu ya teman-teman. Nah, di sini ada fitur APS-C super 35 mili atau enggak. Fungsinya apa? Kalau dinyalain bisa lebih zoom. Itu ya teman-teman, betul sekali, bisa lebih zoom. Cuman nggak mengganggu kualitasnya gitu. Kualitas utamanya di lensa sih, nggak akan terlalu berpengaruh. Ketika lu benar-benar butuh itu, gua itu pakai itu kalau butuhnya di lensa tele aja. Setelah tele sih nggak pernah dipakai sih gua. Lensa kayak gini nggak pernah pakai itu sih. Kecuali tele gua butuh banget itu. Itu kalau gua biasanya ya. SD, tracking, gitu loh. Baru dengar enggak ya? Soalnya, Color space. Ini teori tapi gimana ya? Oke. Adobe sRGB ini dia standar warna yang umum yang dipakai di dunia. Ya, teman-teman. NTSC 72% kurang lebihnya samanya itu. Oke, ada juga Adobe RGB. Ini standar warna, color space-nya punyanya Adobe. Bedanya di mana? Di sebaran warnanya, cakupan warnanya lebih luas mana, itu aja sih. Kegunaannya itu aja. Nah, ada juga yang namanya S-Log. S-Log itu punyanya Sony, teman-teman. Nah, ngaruhnya di
picture profile. Mungkin gue udah pernah sedikit ngejelasin ya teman-teman ya. Ya, ketika dia untuk color grading ini sangat berpengaruh. Ya, dibikin flat profile seperti ini, pakai gamanya S-Log. S-Log-nya Samsung, ada S-Log 2, S-Log 3 teman-teman. Ya, dia dibikin flat profile seperti ini, tapi dengan catatan exposure-nya bener. Ya, ini picture profile masih off. Exposure-nya bener. Oke, paham nggak? Enggak ya? Ini metering mode-nya segini, exposure-nya kurang lebih udah oke. Nah, ketika teman-teman ngambil gambar ini, harus nonton bola ya? Gue juga. Oke, teman-teman. Gue lempar lagi. Pura-pura. Bisa nonton bola. Gak apa guys. Oke, gunanya apa sih? Gunanya teman-teman, ketika dibikin flat profile seperti ini, color space-nya itu lebih luas. Color space-nya lebih luas. Gambarannya kurang lebih kayak gini. Kalau NTSC 72%, teman-teman kalau beli monitor pasti paling enggak itu harus diketahui. Ya, delta I-nya berapa nanti? Apa Oke, NTSC 72%. Oke, teman-teman, ya. Kalau NTSC 72%, kurang lebih gambaran color gamutnya, color space-nya kayak gini misalkan ya. Segini nih misalkan. Kalau S-Log dia segini. Lebih banyak range warnanya. Oke. S-Log lebih banyak range warnanya. Fungsinya apa? Ketika teman-teman masuk di grading, color grading, nanti kita pelajari coba. Kalau waktunya sempat 2 hari ini, harusnya sempat sih. Ini dikonversi ke color grading, itu akan lebih mudah ketika teman-teman nge-adjust warnanya. Color grading, ingat bukan color correction. Ya. Kalau koreksi dia koreksi warnanya, temperatur dan lain-lain, highlight dan lain-lain. Kalau untuk the grading, di warna ini mau seperti apa sih? Itu kelebihannya kalau pakai S-Log. Dibuat flat profile, tapi ketika di grading, dikeluarin LUTs-nya, ketika pewarnaan akan lebih asik. Ya, sering ngelihat video-video sinematik. Iya kadang, jadi dia flat dulu habis itu digeser. Nah, ini teknisnya seperti ini. Itu baru tahu? Iya, sama. Enggak. Tapi buat penggunaan S-Log, tadi kan ada S-Log 2, Dua. 3. Dia ini versioning dari Samsung sih. Ada pilihan dari Sony. Aduh. Ya, sama, kurang lebih sama. Dia color space-nya aja sih. Kalau gua ini ada di laptop nih. Nanti gua coba tampilin color space-nya S-Log 2 seberapa, S-Log 3 seberapa. Ya, beda di color space-nya aja. Seingat gua S-Log 3, seingat gua. Ini standarnya tuh ITU 7709. Ya. Oke. Nah ini kenapa Picture profile. Ya, dia itu preset bawaan. Jadi teman-teman bisa milih mau preset bawaan mana, itu teman-teman bisa setting dulu di awal. Misalkan picture profile 6 dia mau dibuat S-Log 3. Color mode-nya Cinema, Pro, bla 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 dan lain-lain, S Gamut dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Enggak mood 3. Oke. Nah, kalau kayak gini, flat ya gambarnya. Iya. Oke. Definisi flat tahu kan ya? Tahu. Gambar. Oke. Di sini mana ya gambar display assist. Nah, di sini bisa ngebantu teman-teman ngeluarin warnanya. Warna di mana tuh? Pas di editing atau Kuliah luar. Tenang. Gama Gucci. Yuk. Mas Iyo mana? Nggak kelihatan Mas Iyo. Oke. Mas Iyo lagi ingin membeli.
DNB transfernya nggak sanggup sampai ini. Ya, gimana ya supaya bisa kelihatan ya? Maju. Maju ya. Maju jalan. Maju. Kita dicoba aja ya, dicatat dulu ya. Iya. Kita coba ya setelah ini ya. Iya. Jadi untuk ngeluarin warna dari S-Log 2 tadi, picture profile itu juga kan kita setting di S-Log 2. Nah, kita kan nggak tahu nanti keluaran warnanya seperti apa di editing, belum tahu. Nah, bisa dibantu di Gamma Display Assist. Gamma Display Assist ini, pilih yang Assist S-Log 2. Nanti dia akan ngeluarin gambar seperti S-Log 2. LUTs-nya S-Log 2. Kalau di sini dia nggak tampil, tapi di kamera ditampil. Sorry ya, transmisinya biasa. Jadi displaynya disamain sama yang kita setting. Picture profile tadi, betul. Berarti sekarang misalnya kita bikin X-Log 2, nah terus nanti di gamanya kita bikin X-Log 2 juga. Ya, untuk membantu ngeluarin warnanya kayak gimana sih, gitu. Persisnya aja. Cuma gambar realnya dia akan seperti ini nanti. Bukan dari Gamma Display Assist ya teman-teman ya. Gambar realnya itu akan gambar tetap flat. Gambar yang di-record hasilnya akan tetap flat. Ya. Kalau yang di record itu nanti jadinya flat. Flat. Nah, kalau yang di display berwarna. Berwarna. Oh. Karena dia ngebantu supaya teman-teman kameramen dapat gambaran. Hasilnya realnya nanti akan seperti apa. Itu ya. Berarti nanti yang kita edit itu yang flat ini ya Bang? Flat, betul. Nanti baru di Premiere dikeluarin pakai LUTs, LUTS. Nanti kita coba. Kita coba semua. Nah, kalau misalnya tadi yang PPT PPT. dunia itu Bukan. namanya S3 Bisa picture profile itu dia hanya presetnya aja berapa. Teman-teman PP1 misalkan mau dibuat S-Log 3 bisa. Iya. bisa. Oke. Tidak ada efek ya Bang gitu. Gak ada yang efek. Cuma lebih warnanya lebih lebar aja. Gimana? Jadi kalau dia PPI X-Log 2, punya di apa gambarnya X-Log 3 itu berarti lebih juni apa gimana? Oh enggak lah, cuy. Sama aja. Jadi Gamma Display Assist ini dia ngebantu teman-teman buat ngeluarin warna aslinya doang. Oke. Itu nih, kamu maju deh boleh. Ya kamu. Maju. Kamu. Maju. Jadi Bang mau maju. Mister kamu maju, Mister. Mister kamu maju. Nggak jadi gua. Oke, kalau teman-teman pakai S-Log 3 kan nggak sesuai. Iya. Jadi dari sini ngeprosesingnya bukan S-Log 2 yang dikeluarin warnanya S-Log 3 tapi nggak akan balance nanti ketika di Premiere. Ya, jadi yang akan keluar di Premiere tuh di S-Log 2-nya kalau memang picture profile-nya S-Log 2 gitu. Itu ya, teman-teman ya. Kalau di Canon ada celok juga gitu ya. Paham ya? Celok apa cilok? Cilok. Oke. Cilok. Oke, ada juga ini teman-teman. Ketika teman-teman pakai gimbal, nanti coba kita kulik, mudah-mudahan bisa. Ketika pakai gimbal, PC remote function-nya itu dinyalain. Ya, dia remote function ini buat nge-remote kamera ini ke device-device tertentu. Salah satunya gimbal. Itu ya, teman-teman ya. Jadi fungsinya network itu. Fungsinya interface network itu seperti itu ya. Oke, ke gambar lah ya. Ini lebih mudah sih, Shoptalk sekarang lebih mudah ke teman-teman harusnya. Karena teman-teman udah punya pengalaman yang banyak lah. Amin. Ya. Oke. Aduh, apa ini Mas? Ini nggak usah deh, magnifier aja sih ini untuk membantu fokus. Enggak Mas. Enaknya gimana ya? Yang nama apa sih bagus? Sekali lagi. Ngobrol nggak? Apa kemarin ngobrol? Sama sepeda school. Siapa yang mau ada school? Siapa yang mau ada school? Siapa yang bilang? Oh ini zebra guys.
Itu dia muternya, Mas, itu tadi muter fokusnya yang tadi itu di yang buat shutternya atau yang buat aperturnya? Fokus ring. Oh, di fokus ringnya aja. Iya. Ini foto barang-barang pakai. Picture profile. Iya. Itu pun gue nontonnya pakai ini tuh nggak pakai ini. Pakai HDMI nggak enak ya, zebranya nggak kelihatan juga ya. Ya udah, kita dicoba aja teman-teman ya, sorry ya. Oke, kalau zebra itu dia nanti ada gambar zebranya. Gambar zebra. Lagi ngapain tuh, Pak? Lagi ini. Sama nungging. Mau sukain doang. Kayak anak Iya, kecil aja. sukain nungging. Ya, pikiran jorok. Males sama pikiran jorok. Dia mancing-mancing. Dia mancing-mancing. Oke, gambar Banget zebra kan tiap hari mungkin. ya dia kan zebra kita nggak bisa. Zebra itu kan belang-belang. Ya, jadi dia keluar gambar belang warna, bukan gambar sih. Icon belang-belang. Belang-belang teman-teman, itu yang menandain overexposure atau enggak. Itu aja sebetulnya. Itu. Ya. Zebra nanti coba aja ketika nggak pakai HDMI ya, bisa kok. Itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain dari kamera? Banyak sebenarnya, Mas. Banyak sebenarnya. Paling penting tuh ini guys, paling penting tuh white balance. Nah, Kenapa kemarin ketika dokumentasi white balance-nya tidak diatur dulu? Itu tuh. itu dia. Jadi gimana? Ya, kalau ketika dokumentasi, saran gue diatur dulu white balance-nya. Kalau teman-teman movement-nya lebih padat, lebih cepat, pakainya auto. Kalau cepet ya, saran gue auto. Tapi kalau nggak cepet, diatur. Kalau ngambil gambar untuk apa? Film pendek diatur white balance-nya. Kalau temperaturnya. Tapi kalau dokumentasi nggak pede, pakai auto. Yang kayak kemarin. Kalau temperaturnya 4000 semua, anjir gambarnya kayak gitu semua lagi. Ya, teman-teman ya. Kan ada kamera itu, Bang. Kamera. Ya. Oke. Untung ada wartawan. Hah? Itu ya. White balance. Aman ya? Aman. Buat Oke, shutter speed kalau makin gede angkanya gimana? Shutternya gimana? makin gelap. Makin gelap. Makin tinggi makin cepat tapi gelap. Iya. Nah, Ya, Gimana, Mas, ulang pertanyaannya, Mas? ini nih, gini nih, contohnya nih. Iya, kalau misalnya makin tinggi, pengambilan gambarnya makin cepat, cuman gambarnya makin cepat. Shutter speed makin cepet. Bukaan itu cahayanya cepat Mas, bukannya. Itu apa tuh? saran pengambilan gambarnya makin gelap. Kalau bukan gambar apa? What is question? Wih. Sorry, Ya, salah. tinggal. Oke, itu tadi shutternya segitu. Oke, Contohnya pulpen. bedanya apa? Kecepatan. Kecepatan rana, iya, shutter speed kecepatan rana. Gampangnya gini guys, kalau lo ngambil foto gambar, kalau shutternya makin tinggi angkanya seperti ini, 1/640 misalkan, ketika objek yang bergerak itu akan lebih mudah ditangkap betul, ya. Tapi kalau makin kecil, cahayanya emang banyak yang masuk. Tapi kalau gambarnya sedikit bergerak, dia akan blur, gitu ya, teman-teman ya. Coba bisa. Bang, mau nanya dong, Bang, soal jadi misalnya kita ngambil gambar motor, gitu kan, kayak bola. MotoGP, kayak- MotoGP. Iya, MotoGP. Nah, itu kan otomatis shutternya paling di atas 200 kan gitu. Iya, nah itu nolongnya gimana, Mas? Kalau misalnya kita naikin ISO kan kadang ada yang jelek gitu kan. Kayak gitu. Motor. Update itu. Iya, Berarti cahayanya ISO lu pasti akan rendah. kalau malam, Mas, Kan ada lampu. Tetap pada lampu cuy. Karena gini, Itu aja kok repot kata Gus Dur. ya teorinya gampang, pas praktek ya. pengaruh ya. Betul. Tapi kalau untuk cahaya yang masuk, dia lebih ketiga itu sih. Shutter, terus bukaan, iris, sama ISO. Belum pernah coba ngambil gambar di outdoor ya, belum pernah. Belum. Nah, ini cuman sempat pernah coba sampai shutter speed. Asli, kalau ngambil gambar di outdoor, kita pakai lensa ini, itu butuh ND filter.
biar cahaya neutral density. filter ND di lensa. Ya dia ngebantu adjust exposure teman-teman. Gitu. Belum tahu ya ND filter kayak gimana ya? Coba yuk keluar. Coba praktek Bang. Boleh ya? Kita coba ya, sebentar ya. Kalau sempet ya. Kalau sebentar kita coba teman-teman. Ada filter UV, ND, CPL, macam-macam kegunaannya. Ya untuk ngurangin flare itu CPL. UV itu dia untuk ngelindungin lensa aja sih dari debu, sinar ultraviolet dan lain-lain. Kalau ND itu untuk membantu exposure-nya. Kepakainya kapan? Teorinya nih ya. Kepakainya ND itu ketika teman-teman mau ngambil gambar sebokeh mungkin. Misalkan di sini bisa sampai f2,8. Teman-teman mau ngambil pakai f2,8. Depth of field-nya di ruang tertentu aja. Itu ya. Ketika ngambil gambar di ISO bukan ya. Di aperture fokus, di aperture 2,8 otomatis cahaya yang masuk lebih banyak. Ketika di outdoor, ISO-nya pasti akan dibuat coba serendah mungkin. Tapi pada faktanya ketika di outdoor, ISO di 50 itu masih overexposure. Itu. Nah, maka di situ dibutuhkan ND filter untuk ngebantu ngebalance exposure-nya. Jadi tambahan ISO minus. ya tambahan jadi ya bukan logikanya, kita perumpamaannya ya Mas ya. Perumpamaannya ISO-nya jadi minus sekian, minus 100, minus 200 perumpamaan ya. Itu di ND-nya itu. Gitu. Itu ya konsepnya kurang lebih gitu ya. Apa? Masih overexposure. Kalau di luar serius masih overexposure, apalagi F-nya 2,8. Gitu. Biasanya tuh shutternya akan dicoba dinaikin ya tak habis nonton bola ya, sama juga. Itu ya. Ntar nyoba abis ini guys, nyoba. Shoptalk memang gak enak tapi teman-teman harus tahu gitu aja sih. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kamera aman? Biasanya kalau kamera lensa mahal di sininya ada iris lock, di sininya ada AF MF, di sininya juga ada pilihan APS-C atau enggaknya. Lensa mahal. Iya. Terutama lensa tele. Biasanya ada juga yang bedain lensa mahal itu ring merah sama silver. Itu tergantung. Itu tergantung kan, kan nama Om. Oh, Kalau Sony dia ada G Master, ada GM. G Master. Mereka yang bagusnya itu G Master. Ya, Apa? G Master ini. tadi G Master apa? G. G sama G Master. Ini apa? Di luar outdoor. Jadi sama Jimat itu apa? Biasanya di bukaannya itu kalau yang G itu biasanya sampai F4 doang. Mentoknya 4, nggak sampai 28. Nggak sampai 28 untuk lensa zoom. Kalau lensa fix dia sampai 1,4 bukaannya. G Master. Kalau yang putih yang bisa kita pakai itu sudah Tele. Yang tele itu kalau tele biasanya lensanya putih. Biasanya lensa putih dia sampai f4. Cuma kita punya juga yang Canon sampai f28. Itu ya. Paling nggak tahu itu teman-teman ya. Ada lensa fix sama lensa zoom, udah tahu kan ya bedanya apa ya? Bedanya apa tak? Nggak bisa di zoom. Nggak bisa di zoom. Atau focal length-nya Vokalnya tetap itu ya guys. Oke, ada lagi mau ditanyain? Lensa juga punya jarak fokus minimal atau maksimal? Minimal. Misalkan serara gini masih bisa fokus nggak? Masih. Coba maju lagi Ra, gua aja yang maju Ra. Oke. Oke, masih bisa fokus nggak? Masih. Mentoknya sampai mana? Sampai sini nanti mentoknya tuh. Dia jarak fokusnya berapa? Kalau dia sampai tak terhingga di Rara ini nggak akan fokus lagi. Gitu. Ya. Fokus distance. Oke. Apa? Oke. Oke, ada yang mau ditanyain kamera? Kalau enggak kita bungkus ya.
Kurang lebih sama di camcorder guys, kurang lebih sama. Cuma bedanya ISO sama Gen aja, gitu aja sih. Oke, pengaturan di sini jangan lupa. File format file ada 4K sama HD. Di sini ada FPS sama ini tuh apa ya? 50 MT ya? Bitrate atau bitdep ya? Bitrate ya. Bohong nih. Kacau ini. Gimana nih tak? Kacau ini. Coba Bagi dua itu kan. record setting. Kalau 50 ini apa? Frame rate udah jelas. Iya. P-nya apa? Pixel. Bukan. Portrait. Apa Ki? P-nya Ki? Pixel. Progresif. Nih kita Udah diajarin masih progresif interlace. Oh. Anjir belum nggak mungkin. Pernah. Pernah pasti. Cuman nggak begitu. Nggak terlalu diulas, nggak terlalu diulas. Oke. Oh iya. coba baca. Itu ya. Kalau M ini apa ya? Oke. Bisa dicoba dicek nanti di memory card. Diklik kanan properties, details. Di details itu akan ketahuan 50 M ini apa, 25 M ini apa. Ya. Kita coba ya, teman-teman ya. Nanti ya. Gitu ya. Siap. PR ya. Biar nggak blank-blank banget. Oke, kamera ada yang mau ditanya lagi? Udah bang. Cukup ya? Cukup bang, tekin bang. Oke. Lagi non. Coba telan dulu. Coba